Nama saya Delta Kristina Angelika dengan NPM C1C023165. Di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Kita bahas terlebih dahulu apa itu akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pelaporan, yang akan menghasilkan informasi bagi pengguna untuk membantu dalam pengambilan suatu keputusan. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi adalah aktivitas pertama dalam proses akuntansi, yaitu kegiatan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah kejadian bisnis atau transaksi. Yang kedua yaitu pencatatan, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis. Terdapat beberapa hal dalam aktivitas ini. Yang pertama, mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksi yang telah diidentifikasi ke dalam jurnal. Kemudian, yang kedua, pengklasifikasian atau posting ke buku besar. Yang ketiga, pengikhtisaran ke dalam neraca saldo. Aktivitas yang ketiga yaitu pelaporan. Adalah aktivitas ini mengomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai baik internal ataupun eksternal perusahaan untuk pengambilan suatu keputusan bisnis. Kemudian terdapat pengguna laporan keuangan, di mana pengguna laporan keuangan ini ada internal dan eksternal. Yang pertama yaitu pengguna internal, yaitu manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer sumber daya, dan pimpinan. Sedangkan pengguna eksternal yaitu pelanggan, kreditor, investor, dirjen pajak, dan serikat pekerja. Kemudian ada standar akuntansi. Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia yaitu ada 7. Yang pertama, standar akuntansi keuangan umum SAK berbasis IFRS yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan entitas private. Yang keempat, standar akuntansi pemerintah. Yang kelima, standar akuntansi syariah. Yang keenam, standar akuntansi keuangan organisasi nirlaba. Dan yang ketujuh, standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah. Kemudian terdapat 5 asumsi dasar akuntansi. Yang pertama yaitu economy entity, going concern, monetary unity, periodicity, dan accrual, dan cash basis. Kemudian prinsip akuntansi ada prinsip pendapatan, prinsip beban, prinsip pengukuran, prinsip pengungkapan secara penuh, dan yang kelima prinsip penandingan. Kemudian yaitu ada persamaan dasar akuntansi di mana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, sehingga saldo normal aset di debit, liabilitas kredit, ekuitas kredit, pendapatan kredit, dan beban debit. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.